Oh iya. Mana ini? Sini yang baru. Ini? Ada dia. Ada ya? Yes, di sini yes. Aku sana. Tidak dibatas di sini. Putri ya? Putri ya. Oke. Putri. Putri. Iya. Susah yang bisa di mana malah banyak orang juga banyak datang yang jadi ini susah. Jadi biasanya itu Mohon perhatian Bapak Ibu, dimohon untuk masuk karena di dalam masih lapang, masih kosong banyak. Silakan. Kemudian beberapa nanti membantu untuk kur di sini. Untuk SMA 1/4 silakan untuk masuk saja. Nah, untuk SMP 1/3 juga masuk, SMA 1/1 masuk, SMA Negeri 3 silakan untuk masuk. Belajar Pak susahnya semalam sehari. bisa suaranya. Aduh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Suster Romo dan Bapak Ibu semuanya yang telah menyediakan waktu untuk memenuhi undangan dari Bapak Heri dan keluarga besar. Pada saat ini kita akan mendoakan 100 hari Ananda kita, 1000 hari Ananda kita cinta yang telah dipanggil oleh Tuhan. Misa pada sore ini akan dipimpin langsung oleh Romo Yosef. Itu kami persilakan. Ini malah tidak bisa dihilang. Oh, speaker ini berarti. Kita awali dengan batu pembukaan. Ya sudah, itu yang mati Pak.
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita berkumpul dan berdoa bersama untuk memperingati meninggalnya ananda kita Laura Jen Arsintapuri yang ke-1000 hari. Pada umumnya doa peringatan arwah 1000 hari merupakan doa peringatan arwah yang terakhir. Kita hendak merayakan iman kita akan Allah sebagai asal dan tujuan hidup kita. Hidup kita berasal dari Allah dan perjalanan hidup kita pun menuju kesatuan dengan Allah di surga. Dalam putranya Yesus Kristus, Allah telah menyatakan kepenuhan hidup manusia, dan Yesus adalah puncak dari seluruh ciptaan. Seluruh umat manusia juga dipanggil untuk hidup dalam kepenuhan sebagaimana telah ditempuh oleh Yesus sendiri. Maka saat ini kita berdoa agar ananda kita yang telah dipanggil Tuhan sekarang ini boleh menikmati kepenuhan hidup di surga. Dalam kepenuhan hidup di surga itulah sukacita abadi sungguh dialami secara sempurna, dan kita juga mohon agar kita yang masih bersiaran di dunia juga senantiasa mengarahkan pandangan ke depan pada sukacita abadi tersebut. Seraya memohon agar dikuatkan untuk saling menjagai, membantu dan saling mengasihi sebagai sesama umat beriman, dan kelak kita semua disatukan untuk menikmati kepenuhan hidup bersama Allah sendiri dalam kehidupan kekal. Itu marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mempersiapkan diri dengan hening sejenak, menyadari kebaikan Tuhan dan juga mohon belas kasih kerahimannya untuk segala kelemahan dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Ananda Laura Jen Arsintapuri, yang telah 1000 hari menghadapmu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju di Kau sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan roh-Mu agar kami hidup dalam damai sejahtera.
Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 5 ayat 7-9. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengagumi-Nya, hidupnya mulia dalam surga Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak yang terkasih, Injil yang dipilih untuk misa 1000 hari anak kita, Cinta Putri, sangat indah. Mungkin tanya indahnya di mana rono itu ya? Iya, sangat indah karena ini menggambarkan suatu hubungan yang mesra antara Tuhan Yesus dengan Bapaknya, juga dengan semua kita umatnya. Dan Yesus sudah laporan kepada Bapa bahwa kita itu sudah mendengarkan Dia, sudah mendengarkan firman-Nya. Kenapa? Kalau dikatakan kita sudah mendengarkan firman, karena Yesus itu adalah sabda yang menjadi manusia. Jadi lumayanlah kalau itu raport sekolah, ya itu minimal B lah ya. Tidak A ya B ya. Jadi Tuhan Yesus sudah laporan bahwa kita itu baik-baik saja, sudah mendengarkan sabdamu. Dan bukan hanya sekedar mendengarkan sabda, tetapi dengan mendengar sabda itu terjalinlah suatu relasi antara anak dengan Bapa. Dan relasi itu juga membawa konsekuensi logis. Ada rasa memiliki dan dimiliki. Nah, ini penting sekali. Kita itu seringkali galau ketika merasa nggak punya siapa-siapa, ya kan? Tapi ternyata Tuhan mengatakan, ya, kamu itu adalah milikku dan aku ini adalah milik. Luar biasa. Refleksi Santo Yohanes ini mengundang kita sungguh-sungguh supaya menyadari identitas kita sebagai orang beriman. Kita tidak pernah sendirian. Bahkan di bagian akhir tadi Yesus mengatakan, aku akan mengutus penolong yang lain. Yesus memang sudah tidak ada lagi di dunia ini secara fisik seperti zaman para rasul dulu, tapi Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta, itulah yang terus-menerus menemani gereja, membimbing gereja, mengarahkan gereja. Serumit apapun hidup kita, serumit apapun
kehidupan penggereja, bahkan dunia ini, Roh Kudus tetap berkarya. Mungkin ada yang tanya sama orang, buktinya mana Romo? Buktinya adalah di tengah-tengah kekacauan carut marut dunia ini, di tengah-tengah kemerosotan moral dan sebagainya, ada bae wong yang baik. Ya? Ada saja orang yang berani muncul, tampil, menyuarakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan orang yang berpendidikan tinggi atau apa, orang yang sederhana saja. Mungkin ada juga dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, ada. Tapi kadang kita tidak mau melihatnya. Tapi sebenarnya ya, kita juga sebenarnya terasa terganggu, tapi juga kepingin gitu ya. Kok dia bisa ya seperti itu? Kok aku nggak iso gitu? Jadi Ibu Bapak Saudara-saudari, itulah Tuhan yang kita nanti-nantikan, kata Nabi Yesaya tadi. Allah yang kasihnya tidak berkesudahan. Allah yang kasihnya senantiasa menyertai perjalanan pesiaran hidup kita, siapapun, keluarga, komunitas, bahkan pribadi, kita lepas pribadi, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kalau kita menyadari hal ini, benarlah tadi Nabi Yesaya sekali lagi, sebagai tanda bahwa kamu seorang beriman, tanda satu-satunya yang paling jelas adalah hidupmu itu mesti bersukacita, bergembira, dalam keadaan apa? Haruslah bersyukur, bersukacita dan bergembira. Nah ini si angel ya, wong kejepit wae jerit kok wis ya kan? Benar. Yang ini yang susah, ya kan? Kalau kita direndahkan nesu, ya kan? Benar enggak? Iya, kita begitu. Nah, bagaimana mau menghayati kata-kata Yesus itu? Bersukacitalah kamu bila kamu dihina, bila kamu ya. Angel itu. Tapi tidak berarti tidak bisa. Bisa, asalkan kita selalu bersama Kristus. Kenapa Romo bilang selalu bersama Kristus? Iya, ketika mau marah delok salib, aduh di sini. Ya kan? Ya, kalau sama Yesus, nah harus nesu-nesu. Alarung sepiron dul gitu ya. Belum seberapa. Gusti Yesus itu diyi-iyi bahasa Jawa ya. Sampai apa ya? Ya tertahankan kan. Gambarannya itu ya seperti itu, peluhnya seperti darah, getih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, anak terkasih, sekali lagi Romo katakan Injil pada malam hari ini sangat indah. Dan dengan keyakinan itu kita boleh yakin anak kita juga sebagai orang beriman tadi sudah menjalin hubungan relasi dengan Tuhan. Ia sudah punya pengalaman dimiliki dan memiliki Allah. Tentang bagaimana waktu dia meninggal, ya itu tadi kan orang pernah tanya sama Yesus, kapan itu hari kebangkitan akan mulai, kan? Yesus bilang itu urusanmu, bukan urusan. Sama soal hal kematian, ya kita juga tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta dan tujuan hidup kita itu.
tugas kita sebenarnya adalah, nah ini menarik ini, waktu Romo membeli retret para lansia, para suster, saya tanya pada mereka, para suster, kalau seandainya ini ya, Tuhan bilang ini adalah malam terakhir kamu hidup. Terus pertanyaannya, suster mau buat apa? Ada yang bilang, aku harus ngaku dosa. Ya kan? Ada yang bilang, gimana ya, aku masih salah sama siapa gitu ya. Saya mau berdamai dengan dia gitu ya. Tapi ada juga yang menjawab ini yang menarik. Ya biasa-biasa wae. Aku bisa suster, aku udah siap kok. Jadi nggak ada masalah begitu. Kalaupun malam ini malam terakhir bagi dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena bagi dia kematian itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan gitu. Tapi justru yang dia harapkan. Bahkan aku sudah doa novena supaya meninggal dengan baik. Nah coba. Tapi ada di beberapa tempat juga yang lucu tapi sekaligus mengharukan. Sepertinya Mbah Kampung itu sudah tahu kalau kapan mau meninggal. Sudah bikin peti. Malah wis tahu turun ning kono gitu. Sudah pernah ditidur itu peti. Itu sungguh mengharukan. Nah sementara kita, nah semestinya bagi kita sekali lagi sebagai orang beriman, tadi kalau kita sudah ada cantelan istilahnya itu hubungan relasi dengan Yesus, tidak ada lagi yang menakutkan kita, bahkan sekalipun kematian. Nah semoga Bapak Ibu sekalian, Injil yang pada malam hari ini begitu indah, di mana Yesus melaporkan kita dengan raport yang sangat baik kepada Bapa ya. Bahkan mendoakan kita, ini pesan terakhir dari Yesus, supaya mereka juga bersatu. Bahasa Latinnya namanya di Sampurates itu ditulis sin unum, semoga mereka bersatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Ya kita sadar sendiri dunia ini karena perbedaan akhirnya tercerai-berai, terkotak-kotak, saling gontok-gontokan. Padahal ada juga ya semangat kepahlawan itu, bersatu kita teguh, ya kan? Ya kan? Didi itu kalau dijadikan satu kan angel kan, katakan ya. Tapi ndek mbok siji-siji, ya wis diputili baik. Nah, semoga malam hari ini kita semua terinspirasi dan melanjutkan pesiaran hidup kita bukan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita dan penyusup. Tuhan memberkati kita. Biar gak pegel, ayo berdiri. Kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Siapa yang berdoa? Saudara-saudari, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Maka marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita
dalam rupa doa dan permohonan kepada Bapa. Ya Bapa, peringatan 1000 hari Ananda Laura Jane Asita Putri terasa begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin Ananda Laura Jane Asita Putri masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan Ananda Laura Jane Asita Putri dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk arwah Bapak Suyanto, Ibu Sugiyanti, Bapak Cornelius Sehat, Kakak Albertus Prihantoro Utomo yang telah Kau panggil menghadapmu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Buatlah hidup kami selalu dapat berarti bagi-Mu dan bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberi anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung dan rela bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita karena berbagai macam kesulitan dalam hidupnya, terlebih karena dampak pandemi. Semoga mereka selalu mendapatkan pengharapan, penghiburan dan peneguhan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan kepada kami semua yang masih dalam kesiaran hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan dengan persembahan. Angkatkan persembahan kita dengan waktu persembahan. Senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasih. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga Bambu Ananda Laura Jen Arsinta Putri yang telah 1000 hari menghadapmu ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan Dia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Sarwono, serta Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ananda Laura Jane Arsinta Putri, Bapak Suyanto, Ibu Sugianti, Bapak Cornelius Sehat, Kakak Albertus Trihantoro Utomo yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah bebas, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang anak terkasih, inilah Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Ya Allah, Bapa yang Maha baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan dan seribuan hari hambamu Ananda Laura Arsinta Putri. berada dalam rumahmu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami Tekun dalam iman harapan dan cinta kasih, dan saudara kami Ananda Jen Arsinta Putri bersama menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan. Semoga kami semua siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan, demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Kita mau berdoa untuk berkat bunga tabur dan burung merpati. Saudara-saudari sekalian, marilah kita hening sejenak mengenang kembali kebersamaan kita dengan Ananda Laura Jen Arsinta Putri, mengakui betapa indahnya rencana Tuhan Sang Juru Selamat bagi sekalian umatnya. Derita, bahagia, lembut dan keras, tenang dan badai, kenyamanan dan kekhawatiran, lepas dan terbelenggu. Setiap langkah kehidupan di dunia ini adalah peziarahan menuju keharibaannya. Berbahagia dan bersyukur kita umatnya yang diperkenankan menikmati santapan surgawi, santapan para malaikat surga, karena dalam kemuliaannya yang abadilah kita semua akan berkumpul kembali. Bapa, berkatilah sepasang merpati ini yang akan dilepaskan sebagai tanda kehidupan baru yang kini boleh dinikmati oleh Ananda Laura Jen Arsinta Putri di hadapan-Mu. Berkatilah pula ya Tuhan bunga-bunga ini sebagai sarana ungkapan cinta kami kepada hamba-Mu Ananda Laura Jen Arsinta Putri yang telah menghadap-Mu. Terimalah juga sebagai pujian dan harapan belas kasih-Mu, juga pujian dan syukur kami atas indahnya rencana-Mu bagi umat-Mu, yaitu keselamatan abadi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, ibadah kita hampir berakhir. Romo mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi mengenang Ananda kita yang terkasih Laura Jen Arsinta Putri. Terima kasih juga untuk semua petugas liturgi yang telah membantu kita melancarkan Ekaristi kita dan juga menghantarkan kita kepada Allah sendiri dalam kehidupan kita. Sekarang marilah kita bersama-sama berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, khususnya Pak Wo, sehat sekeluarga, beserta seluruh anak cucu, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin. Raja
Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestanono, Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestanono, Latihan anak ketera, dipun kurosetan, nanging atos nengatnya wonten pitulungan, wit Sang Putri Maria, mongso teka alila, Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestanono, Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestanono, mengasake